Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, ada beberapa pecinta tanaman Calathea yang konsultasi atau menanyakan kenapa Calathea sudah tumbuh rimbun atau sudah roset, sudah besar tapi tiba-tiba menggulung, bahkan nanti lama-lama daunnya akan mengering sehingga menyebabkan mati ya pada tanaman Calathea. Nah, ini saya ada satu pot ya teman-teman. Ini saya punya satu pot yang seperti ini. Ini kemungkinan atau kurang lebih ini persis ya, atau sama dengan yang dialami teman-teman pecinta tanaman Calathea. Nah, di sini ini mengalami kering pada daun, kusam, juga mengalami busuk pada daun baru. Nah, ini saya bawa ke depan ya. Nah, ini sebelumnya ini saya juga punya. Ini untuk teman-teman yang sudah pernah konsultasi ke nomor WhatsApp-nya RA Plant. Ini kemungkinannya banyak atau penyebabnya itu banyak ya, nggak hanya satu penyebab atau satu tanda-tanda ya. Jadi sebelumnya ini mudah-mudahan ini sama dengan atau sesuai dengan apa yang dipertanyakan teman-teman pecinta tanaman Calathea. Ini saya sudah seharusnya rimbun ya, rimbun dengan sama dengan jenis-jenis yang lain. Ini jenis-jenis yang lain, ini ada black lipstick ya atau dotty, ada juga green lipsticknya. Ini sudah besar-besar banget ya, sudah rimbun. Ini karena sehat. Nah, sedangkan yang ini kondisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini agak berat ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Ini mudah-mudahan sama ya atau pas nanti dengan yang dialami teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari sekilas saja ya, atau dari jauh atau dari kejauhan, ini kusam dan daunnya nggak sehat ya, terlihat nggak sehat, menggulung. Nah, ini seperti ini kondisi di pagi hari ya teman-teman, pagi hari seperti ini. Ini sudah mulai menggulung, jadi selain dari kusam itu menggulung, dan ini daun-daunnya itu mengering seperti ini ya, jadi mengering. Nah, ini biasanya kendalanya yang seperti ini yang kita temukan adalah daunnya, pinggiran-pinggirannya itu mengering. Nah, seperti ini padahal daun muda ya, bukan daun tua. Nah, ini yang seperti ini. Terus yang kedua, pucukan ya. Jadi yang dikonsultasikan teman-teman adalah bagian pucukannya itu, ini juga sama saya ya. Ini daun muda atau daun baru, ini mengering bahkan busuk ya. Nah, ini juga sama. Ini daun muda mengering seperti ini, dan ini terlihat seperti busuk ya. Jadi ini disebutnya spot brown kadang ya, bercak coklat. Tapi kalau ini malah ngeblok ya, jadi bukan hanya bercak tapi ngeblok dari pinggiran-pinggirannya yang seperti ini. Dan ini juga ada yang tunas ya teman-teman, ini tunas atau caling. Nah, ini busuk juga sama seperti ini, harusnya sehat ya, seperti ini harusnya sehat. Nah, oke teman-teman, ini biasanya itu penyebabnya banyak atau faktornya terjadinya seperti ini itu banyak. Nah, yang pertama teman-teman bisa cek medianya. Biasanya kalau yang seperti ini antara medianya sudah tidak poros lagi atau bisa menyebabkan becek, juga sudah terlalu lembut ya, jadi tidak poros. Yang kedua bisa juga karena penyebab medianya itu banyak cacing biasanya atau banyak bakterinya ya, sehingga bisa menyebabkan seperti ini. Terus yang
Ketiga bisa dilihat nih ya, ini pertanda media, ini kayaknya media. Kalau punya saya ini kalau dilihat dari luar ya teman-teman tanpa bongkar, ini medianya sudah terlalu hancur. Jadi nanti kalau kita siram biasanya mudah basah dan juga mudah kering. Jadi nggak, kelembabannya itu nggak stabil. Terus yang terakhir kalau misalkan medianya itu bagus atau masih terlihat bagus, masih terlihat poros dan kelembabannya itu stabil, teman-teman bisa bongkar. Jadi ini mau saya bongkar karena ini untuk medianya juga masih layak menurut saya ya, masih layak, masih poros. Dan ini tanda-tandanya kalau menurut saya mentok-mentok di akar. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mengalami hal yang seperti ini bisa dibongkar ya. Jadi bisa dilihat atau bisa dicek akar. Saya cek akar ya. Nah ini teman-teman kalau mau cek akar yang seperti ini otomatis harus dibongkar ya teman-teman. Nah ini ya, untuk media sebenarnya masih poros ya, masih poros, masih bagus, kelembaban juga masih bagus ya untuk media dasarnya. Berarti yang terakhir adalah cek akar. Nah ini bisa dilihat ya, yang tadi saya sampaikan biasanya banyak cacing ya teman-teman. Nah ini banyak cacing seperti ini, sehingga penyebab dari banyak cacing seperti ini mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa, ini banyak ya, kecil-kecil. Jadi kemungkinan ini tadinya nggak diberi furadan, sehingga telur-telur yang terbawa oleh media tanam bawaan atau media tanam bekas biasanya jadinya seperti ini. Ini mohon maaf ya teman-teman. Sebenarnya saya juga geli, tapi supaya nanti teman-teman bisa ngecek di rumah. Nah ini ada beberapa ya cacing. Jadi ini sudah terlihat ya tanda-tandanya. Jadi penyebabnya ya. Jadi yang pertama itu sudah terlihat cacing. Nah ini ya, ini banyak banget nih seperti ini. Nah ini bisa terlihat ya teman-teman. Nah ini sehingga bisa menyebabkan akar-akarnya itu bahkan rimpangnya busuk teman-teman seperti ini. Ini jadi punya saya ini anakan-anakan barunya itu busuk disebabkan oleh akarnya tidak sehat atau akarnya busuk. Jadi salah satu ini ya teman-teman, tadi salah satu penyebab dari akar itu busuk adalah medianya terlalu becek atau terlalu padat. Nah, tapi media saya itu gembur. Jadi sudah jelas terlihat itu tadi ada beberapa cacing, sehingga untuk akar hanya ditarik seperti ini dia putus ya teman-teman. Ini busuk akar ya, ini mengalami busuk akar sehingga nggak sehat. Nah ini bisa teman-teman buang bagian akar-akarnya yang tidak sehat seperti ini. Bisa dibersihkan terlebih dahulu nanti. Ini bisa dipisah-pisah, bisa juga nanti tetap seperti ini, tetap ditanam seperti ini, berarti ganti media ya. Jadi ini ganti media karena banyak cacing ya. Jadi untuk teman-teman ada juga yang bertanya ya teman-teman. Ada yang tanya, Kak, bukankah cacing itu adalah salah satu binatang pengurai dalam media tanam? Iya betul ya teman-teman, tapi selama dalam penguraian itu nanti akan menyebabkan seperti ini. Jadi bukan hanya medianya yang terurai, tapi nanti untuk akarnya juga berpengaruh, kecuali kalau misalkan di lahan bebas atau lahan liar ya, jadi bukan di dalam pot. Nah kalau di dalam pot ini selain dari medianya terbatas, untuk cacing itu juga membawa pengaruh buruk kepada akar tanaman. Jadi contohnya seperti ini ya, oke bagus, tapi secara praktek atau secara di lapangan untuk cacing-cacing yang ada dalam pot itu tidak baik ya. Itu artinya
Artinya untuk media tanamnya itu ada sebagian komposisinya yang belum terurai dengan baik ya, atau belum terfermentasi dengan baik. Nah itu bisa kalau misalkan belum terlanjur dibongkar seperti ini, bisa teman-teman lakukan penaburan furadan saja. Atau kalau misalkan sudah terlanjur dibongkar seperti ini, bisa teman-teman cuci, atau nanti bisa teman-teman bersihkan yang bagian yang busuk-busuk seperti ini, nanti ditanam ulang. Nah ini udah hampir separuh ya teman-teman. Ini bagian sini, sebelah sini yang tadi daun-daun mudanya seperti ini gosong. Ini daun mudanya gosong, tunas-tunas barunya juga gosong, bosok seperti ini. Ini pertanda akarnya tidak ada ya, atau akarnya tidak sehat. Ini sebagian sebelah sini nggak ada akarnya. Ini nanti mau saya bersihkan dulu ya teman-teman. Mau saya bersihkan dulu dan mau saya tanam ulang, mau saya ganti medianya supaya nanti ini tumbuh akar-akar baru. Dan ini nggak mau saya pencar-pencar ya, hanya saya ganti ini aja, ganti media. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, kalau untuk akar yang tidak sehat itu, yang seperti ini, yang disenggol saja atau ditarik seperti ini mudah lepas ya. Ini mudah lepas teman-teman. Ini akar tidak sehat, akar sudah tidak aktif atau akar yang sudah tidak produktif ya. Jadi nanti kita sisakan, kita bersihkan. Nanti saya sisakan akar-akar yang aktifnya saja, akar-akar yang produktifnya. Untuk akar-akar yang sudah mati atau menghitam ini nanti saya buang. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan. Bisa teman-teman lihat, ini untuk akarnya juga sudah saya sisa-sisakan saja, yang sehatnya saja. Untuk akar-akar yang menghitamnya sudah saya buang. Saya sisakan akar aktifnya saja yang masih putih-putih ini. Akar yang masih nantinya ke depannya produktif ya. Nah ini hampir semuanya akarnya menghitam ya, atau hampir sebagiannya itu sudah tidak ada akar seperti ini. Jadi ini akan saya tanam ulang tanpa dipisah-pisah, jadi utuh. Hanya saya ganti media, hanya saya ganti potnya saja. Nah ini karena kenapa ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman di rumah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, itu nanti jangan dipisah-pisah saja dulu, hanya diganti medianya saja, hanya diganti potnya saja, atau potnya nanti bisa dibersihkan supaya nanti untuk yang tidak memiliki akar atau tidak mempunyai akar seperti ini nanti bisa numpang hidup ya, atau numpang makan dari induk yang masih sehat atau induk yang masih ada akarnya. Nah ini karena kalau misalkan teman-teman nanti pisah-pisah atau teman-teman perbanyak, ini juga nanti percuma, untuk adaptasinya juga nanti akan semakin lama atau semakin panjang, karena ini berusaha mandiri atau berusaha menyuplai makanannya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan untuk Calathea itu biasanya yang duluan tumbuh, yang duluan subur itu daun, tapi nanti menyusulnya ke akar. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini, nanti bisa hanya dengan dibersihkan, direndam dulu dengan fungisida, bisa dengan merek yang antrakol ya, atau serbuk antrakol, bisa juga dengan merek lain. Direndam dulu, bisa juga direndam dengan B1 dulu. Nah kalau saya hanya dengan dibersihkan, nanti direndam dengan antrakol. Setelah direndam dengan antrakol nanti langsung tanam. Jadi nanti supaya tujuannya tetap rimbun seperti ini, dan nanti percepatan pertumbuhan akarnya bagus ya. Jadi ini setelah direndam menggunakan fungisida atau antrakol, ini seperti biasa. Untuk potnya bagian dasarnya saya tambahkan styrofoam, jadi supaya nanti untuk bagian atau dasar medianya itu tidak memadat atau tidak becek. Terus saya tambahkan media, ini medianya saya ganti ya, tidak menggunakan media yang tadi. Untuk medianya seperti biasa menggunakan cacahan daun bambu, sekam fermentasi, dan tanah ya. Bisa ditambahkan akar pakis, bisa juga ditambahkan sekam bakar ya, atau bisa menyesuaikan dengan
media yang teman-teman punya di rumah. Nah, ini seperti biasa, ini saya masukkan medianya setengahnya dulu ya, seperti ini, setengah bagian. Setelah diberi media setengah bagian seperti ini, nih ya, lalu ditabur dengan furadan. Nah, tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk furadan ini supaya tidak terkena hama dan cacing ya, sebangsa hama lainnya pada media tanam. Secukupnya saja ya teman-teman. Nah, setelah ini dikasih sebagian lagi, sedikit lagi seperti ini setelah furadan, baru ini kita tanam ulang. Nah, ya tanam ulang. Nah, setelah kita sudah tanam ulang seperti ini, untuk bagian atasnya sebelum kita tutup menggunakan media sampai penuh, jangan lupa kita berikan pupuk ya. Nah, teman-teman di rumah bisa menggunakan NPK, bisa menggunakan Osmocod, bisa dengan menggunakan yang lain. Tapi karena saya biasanya menggunakan granul dan campuran cangkang telur yang sudah dihaluskan, jadi saya pakainya ini. Sekali lagi, untuk takarannya itu secukupnya atau bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan atau lingkar diameter potnya ya. Jadi ditabur secukupnya, dan ditaburnya nggak ada yang takaran khusus ya, secukupnya. Atau kalau misalkan teman-teman mau dengan takaran yang pas untuk pot yang diameter 30 seperti ini, teman-teman bisa menggunakan 1 sendok nasi atau 1 centong ya, 1 centong nasi. Nah, kalau udah ditutup penuh seperti ini, seperti biasa ya, seperti biasa kita siram sampai mengucur ya. Nah, ini jangan lupa untuk teman-teman seperti biasa dihentak-hentak seperti ini supaya nanti medianya tidak berongga ya. Tetap poros, tetap setengah padat, tapi tetap poros ya. Tetap nanti kalau misalkan kita siram, airnya mengalir ya. Ini di proses penyiraman seperti ini. Untuk nyiramnya seperti biasa ya, boleh menggunakan seperti ini shower, bisa juga menggunakan hanya dengan botol, apapun ya, teknik penyiramannya bebas. Nah, ini disiram seperti ini, usahakan sampai airnya mengucur atau keluar dari dalam media atau dalam pot ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dipastikan ini sudah mengucur atau airnya sudah mengalir keluar dari lubang pot ya. Jadi ini selain dari medianya yang harus poros, nanti teman-teman juga bisa perhatikan penggunaan potnya atau penggunaan lubang potnya. Kalau bisa nanti kalau misalkan punya teman-teman lubang potnya itu kecil, usahakan untuk ditambah supaya nanti lebih banyak lagi, supaya nanti sirkulasi udaranya bagus ya. Nah, setelah mengucur seperti ini, untuk penempatannya ini ya, untuk penempatannya usahakan teman-teman di rumah cari tempat atau cari posisi yang terkena sinar matahari tapi tidak secara langsung. Nah, bisa juga ditaruh di bawah pepohonan atau ditaruh di bawah pot, di bawah rak-rakan pot yang tetap terkena sinar. Jadi intinya tetap terang tapi tidak redup ya. Nah, supaya nanti untuk proses adaptasinya enggak stres ya. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa ya, ini usahakan untuk apapun tanaman teman-teman yang baru dipindah
atau baru diproses perbanyak. Nah, ini seperti saya ini baru diproses ganti media seperti ini. Usahakan teman-teman punya B1 ya, atau seperti yang saya punya. Ini zat pemacu tumbuh ya, jadi ZPT. Ini hormonik mereknya, PPT hormonik. Nah, nanti bisa dilarutkan dengan air lalu di-spray ke daun, batang, dan media ya. Jadi supaya nanti proses pemulihan dari stresnya itu cepat ya. Nah, cukup di-spray halus seperti ini ke batang, daun, dan ke media ya. Nah, sudah ya. Seperti ini. Nah, nanti untuk penempatannya, ini saya memang tetap nanti akan taruh di sini karena enak. Ini memang pencahayaannya bagus, sinarnya hanya pagi saja ya. Jadi sampai siang itu udah mulai redup ya. Jadi taruh di seperti ini. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya. Kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, itu penyebabnya banyak ya, atau faktornya banyak. Tadi bisa juga karena medianya terlalu padat, terlalu becek sehingga akarnya juga busuk. Bisa juga karena ada bakteri, bisa juga karena ada cacing ya, seperti itu, sehingga bisa menyebabkan akarnya itu rusak atau busuk. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang seperti yang saya lakukan tadi ya. Atau kalau misalkan teman-teman punya yang mengalami hal yang sama seperti ini di rumah, yang cacingnya nggak ada, medianya ya bagus ya, mungkin karena sirkulasi udaranya juga nggak bagus, mungkin karena kelembabannya juga nggak bagus, bisa juga karena terlalu tinggi kelembabannya, bisa juga karena penyebab kekeringan gitu. Jadi ini teman-teman, di video sebelumnya juga saya pernah mengalami hal yang berbeda dari yang saya alami saat ini. Biasanya itu karena penyebab tadinya layu atau kekeringan, terus masih kondisi panas, medianya masih menguap, terus disiram, itu juga bisa menyebabkan hal yang seperti ini. Jadi intinya teman-teman bisa simak video saya kali ini, itu bisa menemukan beberapa hal dan bisa juga ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke teman-teman, semoga tips saya hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan bisa sesuai dengan harapan teman-teman semua di rumah. Terus semoga setelah dilakukan seperti ini, tanaman teman-teman juga sehat-sehat, tumbuhnya subur, rimbun, dan bagus-bagus ya. Dan gak kalah penting adalah semoga bisa memberikan kesejukan untuk lingkungan teman-teman semua di rumah ya. Terkhusus untuk teman-teman yang di tanam-tanamnya itu hanya di sekitaran rumah saja ya, atau sekitaran teras saja. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, karena di sini juga saya sifatnya adalah belajar ya, sama kayak teman-teman semua juga. Hanya saja saya membagikan pengalaman yang sudah saya pernah alami dan sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya coba juga. Jadi intinya kita belajar sama-sama ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk tips hari ini. Salam satu hobi, salam bercocok tanam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.